Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat IPB TV, kembali lagi di acara IPB Podcast. Kali ini dipandu oleh saya, Dean Aptiana Ramadan. Saya adalah salah satu dosen di Departemen Ilmu Komputer IPB dan juga saat ini sedang mengemban amanah sebagai Asisten Direktur Sistem Informasi IPB. Nah, kali ini kita masuk ke topik yang lagi hot banget di dunia perdigitalan. Di Indonesia bahkan di dunia sih sebenarnya dengan boomingnya internet, fintech dan lain sebagainya, yaitu tentang keamanan data pribadi. Kali ini narasumber yang kita undang sangat terkenal seantero IPB. Selamat datang Bapak Julio Adi Santoso selaku Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital IPB. Beliau adalah yang bertanggung jawab terhadap IT se-IPB nih. Nah, kebetulan saya asistennya beliau. Selamat datang. Apa kabar nih Pak? Kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Dean. Kegiatannya lagi apa nih Pak di IT-nya IPB? Wah, saat ini kebetulan sedang di era digital ini itu terutama di masa pandemi. IT itu kan sangat dibutuhkan, terutama oleh pihak-pihak yang saat ini banyak bekerja dari rumah. Kemudian kebutuhan atau aktivitas akademik kan harus terus berjalan. Wah, Saya kira itu. ini berarti lagi transformasi ke arah hybrid ya Pak ya? Betul. Setelah 2 tahun kita kemarin dihantam pandemi, Ya. hajar langsung semuanya, mau ngajar, mau ngebimbing, aktivitas akademik semuanya online, sekarang mulai hybrid ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ada persiapan khusus Pak dari IPB? Nah, kalau sebelumnya semuanya dari rumah dan semester depan ini ada kemungkinan beberapa pihak kan sudah ada di dalam kampus. Sehingga jaringan harus diperkuat, bandwidth diperlebar, banyaklah aktivitas-aktivitas yang harus disiapkan. Oke, ini tampaknya nggak ada libur ya Pak buat kantor Bapak ya? Seperti saya nggak pernah libur. IT for everything. Nah. Jadi kita semua lagi transisi di Indonesia ya Pak ya. Kemarin sudah diberitakan bahwa kita akan masuk fase endemi. Jadi mungkin akan mulai beraktivitas lagi nih. Nah, khusus untuk materi kali ini Pak, materi untuk acara kali ini kita akan masuk ke sebuah topik yang dari kemarin banyak di request oleh Sobat IPB. Jadi banyak yang menanyakan tentang data pribadi nih Pak. Jadi ketika kita kemarin pindah dari mode offline ke online pas pandemi, tiba-tiba yang daftar fintech banyak, yang pakai layanan online banyak. Nah, sebenarnya saya mau nanya nih Pak, pertanyaan pertama dari para Sobat IPB tuh, data pribadi itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Data pribadi itu sebenarnya ya, kalau menurut saya itu data yang boleh saya sebut sebagai data yang sangat berharga bagi pribadi kita. Itu data pribadi ya. Jadi jadi nilainya itu sangat berharga. Artinya sebagai contoh misalkan nama itu sebenarnya berharga bagi kita. Nomor KTP itu juga berharga bagi kita. Kemudian alamat, apalagi nomor handphone, nomor telepon, itu juga semuanya adalah data pribadi. Itu sih sebenarnya definisi dari data pribadi itu. Jadi ini kalau bahasa sederhananya data yang mencirikan kita itu siapa gitu, Iya, yang sangat menspesifikkan gitu ya Pak? Iya, bahkan bukan kita itu siapa, tapi juga termasuk aktivitas kita itu apa saja. Itu dicirikan oleh data pribadi kita. Kemudian juga posisi kita saat ini itu ada di mana. Itu juga merupakan data pribadi yang saat ini ya. Oke, berarti semuanya sekarang karena di era digital, Betul. kita itu sekarang punya 2 dunia nih data pribadinya. Itu data pribadi yang ada di rumah dan data pribadi di dunia digital gitu Pak ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua Pak, karena kita sekarang hidup di 2 area gitu, di 2 dunia, dunia maya dan dunia nyata nih. Jadi beberapa kasus kemarin itu bilang data pribadi itu rawan untuk disalahgunakan. Nah, itu kenapa sih Pak? Nah itu karena sekarang ini kan era digital ya. Jadi sistem digital itu mengenali seseorang itu kan dari data pribadi dia. Sebagai contoh nih misalkan kalau kita hidup di kalangan akademik atau menjadi mahasiswa, itu identitas kita itu kan adalah apa? Nomor induk kan.
Jadi dengan nomor induk itu semua kita sudah tahu siapa dia, jurusannya ada di mana, semester berapa, IPK-nya berapa, itu semua dari sana. Kemudian kalau kita di dunia digital juga sama, misalnya di fintech. Kalau kita dikenali oleh sistem fintech, itu kan apa sih yang kita masukkan ke dalam sistem fintech itu? Misalkan biasanya kita masukkan sebuah ID, user ID-nya, kemudian password-nya, itu kan sebenarnya menunjukkan siapa yang ada di situ gitu. Oke, jadi sebenarnya data pribadi di dunia nyata dan di dunia maya itu sebenarnya penciri kita ya Pak? Penciri kita. Dan sangat berhubungan tuh ya Sangat antara berhubungan. dunia nyata dengan dunia maya itu. Betul, sangat berhubungan. Jadi karena dia mengidentifikasikan seseorang di dunia nyata, berarti kejahatan di dunia cyber itu bisa berawal dari bocornya data pribadi yang secara sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan gitu Pak. Iya betul. Sebagai contoh yang paling gampang aja ya kalau tidak terkait dengan digital. Misalnya kalau kita punya ATM ya, kan punya PIN itu. Betul. Nah dengan PIN itu bank itu akan tahu siapa kita kan. Betul kan? Iya, Siapa betul, kita betul. gitu. Karena data kita sudah kita letakkan di sistem bank tersebut. Dari alat ini mengenali siapa kita itu kan dari PIN itu kan. Satu-satunya Pak, kita kan benar ya Pak Benar dengan kan? PIN ya. Dengan Karena PIN aja. waktu di ATM tuh nggak kelihatan mukanya ya Nggak Pak. kelihatan. Gitu. Pokoknya sistem itu atau sistem bank itu mengenali kita bukan dari wajah kita, bukan dari siapa orang itu, tapi dari PIN itu sudah tahu saldonya ada berapa. Kemudian apa yang dilakukan oleh dia itu dari PIN itu saja gitu. Jadi kalau kita punya kartu ATM kemudian punya PIN, ya sudah. Itu siapapun dia, itu bank itu menganggap dialah orangnya. Misalnya Mas Dean nih, tiba-tiba ATM-nya ketinggalan, kemudian PIN-nya sudah ada di situ. Kalau saya ambil, bank itu tidak tahu bahwa ini saya. Dikira saya itu adalah Mas Dean. Jadi kalau saya ngambil misalkan 50 juta dari tabungannya Mas Dean, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ada. bank itu percaya gitu. Padahal yang ngambil itu saya gitu. Baik. Jadi kalau tentang ATM ini itu kayak single ID-nya ya PIN aja gitu Pak ya. Dan itu bank tidak punya konsen apa-apa, mau itu kartunya dikasih ke istri saya, ke anak saya, selama PIN-nya bisa mereka dapetin, ya sudah. Berarti mereka bisa bertindak sebagai saya gitu Pak. Betul. Berarti keamanan data pribadi itu tanggung jawab pribadi Pak. Iya. Nah, biasanya untuk melindungi PIN ini kan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan biasanya kan. Kalau kita bisa ada suatu masalah, kemudian kita lupa sama PIN-nya, kan ditanya beberapa hal. Misalkan ibu kandungnya siapa, Iya. kemudian alamatnya di mana. Nah kalau semua data itu dikenali oleh orang lain juga, maka orang kan bisa pura-pura. Misalkan dapat ATM-nya Mas Dean, pergi ke bank, saya lupa nih PIN-nya. Pasti ditanya lain-lain kan, namanya siapa, ibu kandungnya siapa, dan lain-lain kan. Kalau bank itu percaya, diberikanlah PIN. Oke, jadi data pribadi kita tuh benar-benar hanya untuk konsumsi pribadi kita ya Pak? Betul. Itu kalau data pribadi itu sekarang kan banyak nih Pak anak-anak muda, sosmed kemarin kita ngelihat di NFT tiba-tiba pada selfie pakai KTP masing-masing. Benar atau salah Pak kalau itu Pak? Bisa benar bisa salah ya. Bisa benar bisa salah. Kalau itu ya itu kan NFT kan masuk ke media sosial dan segala macam, semua orang tahu kan. Ya salah Pak. Salah karena dengan ID di KTP itu kan data pribadi kita dan itu data yang sangat berharga gitu. Dan itu biasanya kita berikan kepada orang yang benar-benar kita percaya. Karena konsep kita terhadap sistem yang ada di luar, misalnya saya sebagai calon mahasiswa kan diminta ngisi tuh nama siapa, ibu kandungnya siapa dan segala macam. Ini saya berikan ke IPB, berarti saya tuh percaya kepada IPB gitu. Oke. Kalau misalnya ada orang lain, nah kalau kita nggak percaya kita jangan berikan kan gitu. Oke. Jadi balik lagi Pak ya, data pribadi konsumsinya untuk pribadi dan jangan dibagikan kepada halayak ramai yang mungkin tidak ada hubungannya dengan hidup kita gitu Pak. Iya betul. Baik, ingat Sobat IPB, jadi data pribadi konsumsi pribadi. Betul. Namanya ya data pribadi Pak. Kalau data masyarakat konsumsi masyarakat ya. Gitu. Iya betul. Baik, selanjutnya nih Pak, ini ada pertanyaan, apakah ada kemampuan khusus atau literasi khusus
bagi ya sobat IPB itu banyak yang menanyakan, sekarang tuh suka banyak penipuan Pak. Web palsu, tiba-tiba kita suruh masukin nama, NIK. Itu sebenarnya ada nggak sih Pak cara-cara kita untuk mengenali upaya-upaya kayak gitu? Misalnya, oh nih domainnya nih kayaknya tidak dipercaya nih. Atau ini literasi apa sih Pak yang dibutuhkan untuk bisa membedakan mana ini penipuan, mana ini enggak? Oke, sistem digital itu kan biasanya untuk masuk ke dalam aplikasi tertentu itu kan ada kredensial kita kan. Yap. Antara lain, umum yang terjadi itu hanyalah username atau ID dan diikuti dengan password. Kemudian ditambah yang lain-lain lah. Yap. Itu biasanya untuk pengamanan tertentu kan gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu kunci untuk bisa masuk ke dalam sebuah aplikasi. Nah, kalau kita sudah punya itu, maka sistem itu menganggap bahwa itu adalah dia kan gitu. Oleh karena itu kredensial itu jangan sampai dipegang oleh orang lain kan gitu kan, ya enggak? Nah, di dunia ini kan banyak juga namanya juga orang itu selalu ada yang baik juga ada, yang jahat juga ada kan. Nah, mencari celah-celah itu juga ada. Oleh karena itu banyak pihak yang membuat aplikasi untuk bisa menangkap data pribadi kita, terutama username atau ID dengan password. Untuk itu kita ditangkap oleh suatu sistem aplikasi yang abal-abal gitu. Ini kejadian pertama, saya ingat dulu tahun berapa, ada sebuah bank swasta yang pertama kali menciptakan e-banking kalau nggak salah. E-banking. Saya ingat itu. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah situs, tampilannya sangat mirip. Plek-plekan. Plek. Hanya URL-nya ditambahin satu kata dikit, karena URL kan sifatnya unik ya. Kalau misalkan ada ipb.ac.id, nggak mungkin ada ipb.ac.id milik orang lain kan nggak mungkin. Itu ditambahin satu karakter khusus, misalkan jadi ipbc.ac.id. Itu orang menyangka itu aplikasinya IPB, padahal bukan. Sangat mirip. Jadi oleh karena itu dari namanya itu kita bisa cari, bisa lihat ini abal-abal atau bukan. Kemudian setelah itu baru dari isinya, kontennya. Kalau kontennya sekarang saat ini sulit karena orang bisa membuat sangat mirip. Tapi nama itu yang paling khas sebenarnya sih. Nama paling khas ya. Itu yang terjadi pada saat pertama kali bank swasta itu menciptakan e-banking. Itu saya ingat. Banyak orang kecolongan karena di situ pasti ditanya kan, ID-nya atau nomor ininya berapa, kemudian passwordnya apa. Kita ngetik aja biasa. Padahal itu ditangkap oleh aplikasi itu. Berarti pengguna itu juga perlu waspada Pak ya? Nah itu, waspada ya. Karena ternyata trik-trik web phishing, web replika itu dari zaman dulu udah lumrah ya Pak? Udah lumrah. Jadi itu trik-trik lama ya Pak sebenarnya? Trik-trik lama. Dan orang itu yang jahat itu pasti mencari celah-celah kan ya. Oh kalau dari tampilan yang situs yang mirip, kayaknya sekarang udah tahu nih orang. Kemudian diambillah email. Nah email itu salah satu data yang berharga juga, jangan dikemana-kemanain itu email. Karena rata-rata alamat email jadi username Pak ya? Nah itu dia, alamat email jadi username. Kalau password emailnya di-share ke ayangnya, berbahaya Pak ya? Benar ya Pak? Bisa berbahaya, bisa enggak. Kalau tiba-tiba lu and gue N, nah itu udah, padahal password udah terlanjur ke bawah dia kan. Itu urusan lain dah. Karena itu bisa buat nge-recover password yang lain Pak ya? Betul. Email itu sangat banyak dipakai untuk merecover password, apalagi yang lupa kan gitu. Nah, email itu sekarang Pak, karena kalau sudah diketahui oleh orang, nah orang itu dia kirim email kepada yang bersangkutan, isilah ini kemudian klik ini untuk bla bla bla. Pada saat dia klik masuk ke websitenya dia kita tanpa sadar ngisi username-nya apa, passwordnya apa. Ya sudah kena. Tampilannya sama persis. Sama persis. Ya. Tapi ternyata itu padahal kita lagi ngirim username sama password kita ke orang itu ya. Itu yang biasa kita sebut phishing itu kan. Web phishing. Nah, itu web phishing. Jadi ternyata replika ya Pak, dan itu trik-trik lama ya Pak sebenarnya. Jadi sobat IPB jangan sampai jatuh ke lubang yang sama karena itu trik lama. Betul. Yang penting kita cukup waspada gitu Pak ya. Kalau kita mau buka IPB ACID dan IPB ACID punya username password, pastikan kita ngekliknya ke ipb.ac.id. Kira-kira gitu Pak ya. Oke. Lanjut nih Pak. Tentang
jaringan internet yang sekarang ada di mana-mana. Jadi tiap kafe, bandara, terminal itu sekarang punya wifi gratis. Nah itu kadang-kadang banyak yang nanya, aman gak sih Pak kalau kita connect ke wifi publik kayak begitu? Sebenarnya itu mirip kalau kita lewat jalan raya gitu ya, aman atau enggak kan tergantung kita kan. Ya enggak, tergantung kita. Jadi kalau kita pakai wifi biasa aja, karena pasti tujuan aksesnya adalah ke situs tertentu kan. Nah, situs yang dikunjungi itulah yang kita perlu waspada, gitu loh. Sehingga pada saat kita, yang penting gini, kalau kita diminta ID dan password, itu benar-benar dicek lah. Halamannya ini apa? Kalau jalurnya mau lewat wifi publik atau wifi kampus atau wifi ini, nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak ya. Oh nanti di mana dicuri di tengah jalan misalnya gitu. Disadap gitu. Itu teknologi kayak sulit banget ya, tapi ya itu pasti menyadapnya itu lewat sebuah aplikasi kan. Iya, oke. Nah, di dalam aplikasi itu pasti ditanya kan. Pasti username-nya apa, password-nya apa. Nah, pada saat kita ngetik itu, yakinkan bahwa alamatnya itu betul-betul yang kita tuju. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi Pak ya wifi publik yang mungkin punya Pemda ya Pak, punya perusahaan tertentu, balik lagi kalau penggunaannya memang ya hanya buat baca berita, itu aman, itu nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi kalau misalnya udah mau transaksi yang keuangan yang apa ya sebisa mungkin kita private ya Pak ya, pakai wifi yang punya kita sendiri atau apa gitu Pak ya. Baik, ini banyak karena biasanya kalau naik bis, kemudian naik kereta, naik apa tuh banyak yang connect nggak nih. Jadi selama kita keperluannya hanya untuk hal-hal standar aja tuh nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa ya Pak? Saya yakin nggak apa-apa. Cuman itu tadi, kita harus pastikan bahwa aplikasi yang kita pakai atau situs yang kita buka, itu benar-benar official dan itu sudah kita kenal dengan baik. Official, nih kata-katanya nih, kata kuncinya adalah official Pak ya? Iya betul, official. Oke, lanjut Pak. Ada titipan pertanyaan lagi ya, itu apa yang harus kita lakukan biar data pribadi kita tetap aman? Ya sekalian lah Pak, tips and triknya di era digital ini terhadap keamanan data pribadi kita Pak. Iya. Nah ini ada dua pihak ya, dari pihak pembuat aplikasi itu mereka sudah berusaha supaya data kita tuh aman. Jadi mereka tuh pada saat masuk ke suatu aplikasi kan biasanya ada yang satu tahap autentikasinya, ada yang 2 tahap kan autentikasinya, itu sebenarnya untuk mengamankan bahwa betul-betul dialah yang berhubungan dengan aplikasi itu. Tapi dari kita ya juga username, password dan segala macam itu kan harus kita simpan dengan baik. Jangan sampai passwordnya pun juga jangan sampai dibuat yang mudah dibaca. Jadi sudah banyak lah tips-tips itu, misalkan jangan menggunakan nama kita, jangan menggunakan tanggal lahir kan. Jangan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai password. Nah itu seperti itu. Ada juga saya sering mendengar apa username-nya admin, passwordnya apa admin. Dan jangan sekali-sekali kita memberitahukan data itu kepada orang lain, apapun yang terjadi, kecuali kalau itu benar-benar official. Ini sekali lagi benar-benar dan langsung. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat, kemudian aduh nggak bisa nih, minta tolong. Pada saat orang itu datang minta tolong, membantu kita, kan dia nanya itu, passwordnya apa Mbak? Itu jangan sampai nyebut, karena orang IT yang betul-betul membantu itu nggak pernah bertanya itu. Biasanya alatnya langsung kalau udah diketik-ketik, alatnya diberikan kepada yang bersangkutan, tolong ketik passwordnya. Jadi nggak pernah bertanya. Kalau benar-benar nih. Jadi kalau misalnya lagi di kasir pakai ATM, pinnya jangan dikasih ya kalau ditanya ya. Kalau ditanya jangan jawab. Pasti ini silakan Pak pinnya. Silakan pinnya. Itu orang yang benar. Kalau orang bilang, Mbak pinnya apa sih? Nah itu pasti nggak benar. Jadi panjang, jadi hilang ya saldonya Pak. Hilang. Pasti diingatkan oleh dia. Jadi walaupun di ATM macet nih, minta tolong ke satpam misalnya, Pak Satpam. Kalau Pak Satpamnya nanya, berapa pinnya Mbak? Jangan dikasih. Satpam yang benar itu harusnya setelah ditetek jalan, silahkan Mbak, pinnya diketik. Jadi bukan dia sendiri, ya bukan dia orang itu yang ngetik. Artinya kita tidak boleh terlalu lugu juga Pak ya. Ditanya ini, ini. Betul. Langsung jawab gitu Pak ya. Jangan. Ini tips paling basic sih Pak. Coba
banyak sering kan? iya Sering betul. terjadi tuh. Betul. Ditanya kita, ya kasih tahu semuanya gitu. Nama ibu kandungnya siapa? Nah, Tanggal lahirnya berapa? nah, Ya besok hilang rekeningnya gitu Pak ya. iya. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak. Banyak juga yang ditanyain tentang tanda tangan digital dan tanda tangan yang di-scan Pak. Itu sebenarnya bedanya apa Pak? Nah ini juga kalau di dunia sekarang ini memang serba digital kan gitu ya. Jadi kita nggak tanda tangan pun juga digital. Nah tapi yang disebut dengan tanda tangan digital itu ini yang sering salah kaprah. Yang disebut tanda tangan digital itu pokoknya digital aja. Maka itu tanda tangan itu bukan. Jadi yang sering terjadi itu tolong deh tanda tangan digital aja. Jadi dia tanda tangan di kertas, difoto, dipindahin. Itu bukan tanda tangan digital. Itu formatnya aja digital tapi bukan tanda. Jadi yang disebut dengan tanda tangan digital itu sebenarnya dia menggunakan ilmu namanya kriptografi kan. Jadi kita memberikan sebuah apa istilahnya ya? Kunci. Memberikan kunci tertentu kepada dokumen itu dan itu kita masukkan ke dalam dokumen itu. Memang secara fisik kita seolah-olah narik gambar nempel ke sana. Tapi sebenarnya kita tuh menginjek data pribadi kita ke dokumen itu. Oke. Jadi, nanti ada verifikatornya Pak betul, ya secara mesin. Betul. Ini benar nih. Iya, jadi dokumen itu sebenarnya sudah kita selipkan sesuatu secara teknologi dengan data yang kita kenali gitu. Sehingga orang lain untuk tahu bahwa ini sudah ditandatangani oleh tidak, itu tinggal dibuat aplikasi lagi untuk membaca itu. Oh betul nih. Jadi bukan gambar yang ditempel, bukan. Gambar yang ditempel itu adalah sebenarnya sarana supaya secara kasat mata orang itu tahu. Tapi sebenarnya dimasukkan ke dalam itu adalah sebuah data pribadi kita yang dimasukkan ke sana. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman dapat attachment email yang itu kira-kira official, ternyata tanda tangannya itu cuma ditempel gitu doang tuh, ya patut waspada dulu Pak ya. Nah, oke. Baik Pak, closing statementnya Pak tentang data pribadi nih. Ya, jadi di dunia digital saat ini data pribadi itu menjadi hal yang sangat penting dan sangat berharga sehingga harus kita jaga dengan baik. Karena kalau kita sudah bocor, artinya data pribadi itu sudah dibaca oleh orang lain dan orang lain itu bisa masuk ke dalam sebuah situs tertentu, maka apa yang kita lakukan itu akan bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau itu hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita sih nggak apa-apa. Tapi kalau ada sangkut pautnya dengan kehidupan, misalkan tiba-tiba orang itu bisa mengambil uang kita di bank, misalkan dia bisa bertindak seperti kita, padahal yang dilakukan itu hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya, maka yang dituduh itu adalah kita. Oke, jadi yang berbuat orang lain nih, tapi ada kredensialnya, punya kredensial kita, jadi kita yang kena ya Pak ya? Kita yang kena gitu. Jadi kemudian yang menulis status-statusnya nggak bener itu kan bukan kita, tapi itu dilakukan oleh orang lain, tapi karena kredensial kita, maka saya kira pihak pengadilan tetap menuduh kita itu. Betul ya? Iya betul ya Pak. Karena kredensialnya kita gitu. Itu sih. Jadi harus kita amankan dan harus kita jaga. Jangan diberikan ke orang lain. Dan ini jangan dicatat di kertas atau di apa, karena kalau itu terpegang oleh orang lain pasti juga hilang. Kadang-kadang ini Pak ditulis di handphonenya dijual itu kurang nggak dihapus ya. Nah itu dia, itu hal yang tidak. Jadi kita membuat kredensial itu adalah yang mudah dan hanya kita yang tahu dan kita ingat dengan baik. Kuncinya hanya kita yang tahu ya Pak. Hanya kita yang tahu. Siapapun itu nggak boleh tahu sebenarnya. Baik. Perbincangan yang menarik Pak Julio, saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir di IPB Podcast. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Baik, Sobat IPB, demikian IPB Podcast untuk episode kali ini yang kita ngomongin dari A sampai Z tentang keamanan data pribadi. Jadi tadi pesan dari Pak Julio, ingat data ini milik kita pribadi, jangan dikasih tahu ke orang lain dan selalu tingkatkan literasi kita terhadap penggunaan data pribadi kita. Gitu ya Pak Julio ya. Sekali lagi terima kasih Pak Julio sudah hadir di sini. Kita sampai di penghujung acara. Saya tutup. Kami pamit. Saya Dean Apriana Ramadan dan Pak Julio Adi Santoso undur diri dulu. Terima kasih. Salam semangat dari kita. Salam Dikdaya IPB Podcast. Terima kasih Pak Julio. Sama-sama.